Beberapa prediksi dari teori jalur tujuan. Satu, kepemimpinan yang menghasilkan tingkat kepuasan tinggi saat pekerjaan bersifat tidak pasti atau tingkat tekanan tinggi dari kepemimpinan yang mendukung menghasilkan kinerja pegawai dan tingkat kepuasan yang tinggi ketika bawahan mengerjakan pekerjaan struktur. Tiga, kepemimpinan yang mengarahkan dianggap berlebihan oleh bawahan yang memiliki tingkat pemahaman yang tinggi atau yang memiliki pengalaman yang cukup luas. 4. Semakin jelas dan beriokratis hubungan otoritas formal, pemimpin harus semakin menunjukkan lebih banyak perilaku dukungan dan mengurangi perilaku pengarahan. 5. Kepemimpinan yang mengarahkan akan mampu mengembangkan tingkat kepuasan pegawai yang tinggi apabila terjadi konflik di dalam kelompok kerja. 6. Bawahan dengan lokus kendali eksternal akan memperoleh tingkat kepuasan yang tinggi dengan gaya kepemimpinan partisipatif. 7. Bawahan dengan lokus kendali eksternal akan memperoleh tingkat kepuasan yang tinggi dengan gaya kepemimpinan mengarahkan. 8. Kepemimpinan berorientasi prestasi akan meningkatkan ekspektasi bawahan, yaitu bahwa usaha akan menghasilkan kinerja yang tinggi ketika struktur pekerjaan tidak pasti. Kesimpulan, kinerja karyawan tingkat kepuasan seringkali dipengaruhi secara positif ketika pemimpin memilih gaya kepemimpinan yang dapat menimbangi kekurangan yang dimiliki oleh karyawan atau kondisi pekerjaannya. Dilanjut, Desya. 3 pandangan kontemporer tentang kepemimpinan. Apa saja pandangan terbaru tentang kepemimpinan? 1. Teori pertukaran pemimpin anggota atau LMX. Pemimpin membuat in-group orang dalam dan out-group orang luar, dan orang-orang di kelompok orang dalam akan memiliki peringkat lebih tinggi dalam kinerja dan kepuasan kerja yang lebih besar. Bahasa lebih mudahnya di zaman sekarang adalah circle di dalam circle. Hubungan antara pemimpin dan pengikut tertentu, pemimpin akan secara implisit mengkategorikan seorang pengikut sebagai orang dalam atau sebagai orang luar. Anggota kelompok orang dalam sendiri memiliki demografi, sikap, kepribadian, dan bahkan kesamaan gender dengan pemimpinnya, atau mereka memiliki kompetensi yang lebih tinggi dari orang luar. Pemimpin yang membangun hubungan yang mendukung dengan bawah utama dengan dukungan emosi akan menghasilkan komitmen organisasi dari karyawan tersebut yang mengarah ke peningkatan kinerja karyawan. Karena pemimpin menginvestasikan waktu dan sumber dan lainnya kepada orang-orang yang mereka harapkan. Dua, kepemimpinan transformasi transaksi. Pemimpin transaksi, transactional leader, pemimpin dengan menggunakan pertukaran sosial atau transaksi mengarahkan, memotivasi bawahannya untuk bekerja mencapai tujuan telah ditetapkan dengan memberikan penghargaan atas produktivitas mereka. Pemimpin transformasi, transformational leader, menstimulasi dan menginspirasi transformasi bawahan untuk mencapai hasil yang luar biasa. Kepemimpinan transaksi dan transformasi tidak dipandang sebagai pendekatan yang saling bertentangan. Kepemimpinan transformasi berkembang dari hasil kepemimpinan transaksi. Keunggulan kepemimpinan transformasi. Di bidang militer dan bisnis, lebih efektif, memiliki kinerja yang lebih, dan dapat dipromosikan daripada manajer transaksi dan sensitif secara pribadi.
Kepemimpinan transformasi memiliki kaitan kuat dengan perputaran karyawan lebih rendah serta tingkat produktivitas, tingkat kepuasan pegawai, kreativitas, pencapaian tujuan, kesejahteraan bawahan yang lebih tinggi. 3. Kepemimpinan karismatik visioner. Kepemimpinan karismatik pemimpin yang antusias dan percaya diri yang kepribadiannya dan tindakannya dapat mempengaruhi orang untuk berperilaku dengan cara tertentu. Pemimpin karismatik memiliki visi mampu mengartikulasikan visi tersebut, bersedia mengambil resiko untuk mencapai visi tersebut. Sensitivitas terhadap kendala lingkungan dan kebutuhan bawahan. Pemimpin karismatik tidak selalu dibutuhkan untuk mencapai tingkat kinerja karyawan yang tinggi. Tujuan ideologis untuk lingkungannya memiliki tekanan dan ketidakpastian yang tinggi. Mereka berperan dalam bidang politik, agama, atau soal peperangan. Walaupun seringkali dihubungkan dengan kepemimpinan karismatik, kepemimpinan visioner sangatlah berbeda. Kemampuannya dalam menciptakan dan mengartikulasikan sebuah visi masa depan yang realistis, dapat dipercaya dan menarik sehingga dapat memperbaiki situasi saat ini. Fungsi visi dengan perumpamaan yang jelas dan menarik sehingga dapat mengetuk emosi dan memberikan inspirasi kepada orang-orang untuk mencapai tujuan organisasi, menghasilkan kemungkinan yang penuh inspirasi dan unik serta menawarkan cara baru dalam mengerjakan sesuatu yang lebih baik bagi organisasi dan anggotanya. 4. Kepemimpinan tim. Peran pemimpin tim, pelatih, pemecah masalah, manajer konflik, penghubung bagi konstituen eksternal. Semakin banyak organisasi yang menggunakan kepemimpinan tim kerja, peran pemimpin tim memang berbeda dari pemimpin tradisional karena tidak ada rencana yang jelas yang harus dilakukan. Sehingga kebanyakan pemimpin tidak siap akan perubahan karyawan karena perintah dan kendali yang tidak tentu. Pemimpin tim yang efektif harus mempelajari berbagai keterampilan seperti membagi informasi dengan sabar, mempercayai orang lain, dan memberikan wewenang dan paham kapan harus ikut campur, dan harus tahu kapan waktunya ikut bekerja dan waktunya ikut campur. Isu kepemimpinan abad 21. Bagaimana cara menghadapi isu kepemimpinan di abad ke-21 ini? Next. Mengelola kekuasaan. 5 sumber kekuasaan pemimpin. Pertama, kekuasaan sah. Dimiliki seorang pemimpin akibat posisinya. Kekuasaan sah lebih luas dari kekuasaan imbalan dan paksaan. Kedua, kekuasaan paksaan. Kekuasaan untuk menghukum atau mengendalikan bawahan. Bawahan bereaksi berdasarkan kekhawatiran terhadap hasil negatif. Ketiga, kekuasaan imbalan. Kekuasaan memberikan penghargaan yang positif. Next. Kekuasaan ahli. Kekuasaan berdasarkan keahlian, keterampilan, istimewa, atau pengetahuan. Kekuasaan rujukan. Kekuasaan yang muncul karena sumber atau sifat pribadi seseorang yang diinginkan. Pemimpin dapat mengandalkan berbagai jenis kekuasaan untuk mempengaruhi perilaku dan kinerja dari bawahan mereka. Misalnya, memberi perintah terhadap para kru, itu kekuasaan sah. Memuji mereka, itu kekuasaan imbalan. Menertibkan yang melakukan pelanggaran, kekuasaan paksaan. Sebagai pemimpin yang efektif, kita memiliki kekuasaan ahli sebagaimana pengalaman dari keahlian dan pengetahuannya, kekuasaan rujukan, dan kekaguman pada dirinya untuk mempengaruhi krunya. Selanjutnya, kedua, mengembangkan rasa percaya. Pemimpin yang luar biasa memiliki rasa percaya yang kuat dengan karyawannya, dan mereka juga membangun rasa percaya dan kredibilitas. Kejujuran selalu terpilih sebagai karakteristik nomor 1 dari pemimpin yang kita kagumi. Selain jujur, pemimpin yang dapat dipercaya adalah orang yang kompeten dan dapat menginspirasi. Dapat disimpulkan bahwa menilai kredibilitas seorang pemimpin dari kejujurannya,
kompetensinya, dan kemampuan menginspirasinya. Rasa percaya didefinisikan sebagai keyakinan di dalam integritas, karakter, dan kemampuan seorang pemimpin. Selanjutnya, 5 dimensi yang mendasari konsep percaya. 1. Integritas, kejujuran dan kebenaran. 2. Kompetensi, pengetahuan, keterampilan teknis, serta keterampilan antar pribadi. 3. Konsistensi, dapat diandalkan, dapat diprediksi, dan penilaian yang baik dalam mengenai situasi. 4. Loyalitas, kemauan melindungi seorang baik secara fisik maupun emosi. 5. Keterbukaan, kemauan berbagi ide dan informasi. Selanjutnya, membangun rasa percaya, mempraktikkan keterbukaan, adil, katakan apa yang Anda rasakan, jujur, menunjukkan konsistensi, menepati janji, menjaga kepercayaan diri, dan menunjukkan kompetensi. Rasa kepercayaan dalam kepemimpinan sangat berhubungan dengan hasil kerja yang positif, termasuk kinerja, perilaku kewargaan organisasi, kepuasan kerja, dan komitmen. Di masa sekarang, abad 21, keefektifan manajerial dan kepemimpinan bergantung kemampuan untuk memperoleh kepercayaan dari karyawan. Selanjutnya, ketiga, memberdayakan karyawan. Pemberdayaan karyawan melibatkan peningkatan keleluasaan karyawan dalam mengambil keputusan. Keleluasaan karyawan membuat anggaran, jadwal jumlah kerja, mengendalikan persediaan barang, memecahkan masalah tentang kualitas, dan melaksanakan aktivitas yang dulu dipandang sebagai kerja manajer. Alasan perusahaan memberdayakan karyawan. Pertama, kebutuhan terhadap pengambilan keputusan yang cepat oleh orang yang paling mengetahui permasalahannya. Kedua, karena organisasi ingin sukses dalam persaingan dunia yang dinamis, karyawan harus dapat mengambil keputusan dan menerapkan perubahan dengan cepat. Ketiga, perampingan di dalam organisasi dan menciptakan rentang kendali lebih besar bagi manajer. Selanjutnya, keempat, memimpin di berbagai budaya. Pemimpin yang efektif tidak hanya memakai satu gaya, mengatur gaya sesuai situasi, tetapi budaya nasional adalah variabel situasi penting dalam menentukan gaya yang paling efektif. Karena apa yang berhasil di Tiongkok belum tentu berhasil di Paris, dan budaya mempengaruhi bagaimana pengikutnya merespon. Kita harus berusaha menjadi pemimpin yang fleksibel. Pemimpin bisnis yang efektif di negara manapun diharapkan oleh karyawannya untuk memberikan visi yang kuat dan proaktif untuk membimbing perusahaan menuju masa depan. Memiliki keterampilan motivasi yang kuat untuk menstimulasi semua karyawan untuk menepati visi. Kelima, menjadi pemimpin yang efektif. 2 isu yang berkaitan untuk menjadi pemimpin yang efektif. Pertama, pelatihan pemimpin. Hal yang dapat dilakukan manajer agar mendapat efek maksimal pelatihan tersebut. Tidak semua orang memiliki kemampuan untuk menjadi pemimpin. Contoh, pelatihan pemimpin akan lebih sukses dengan individu yang memiliki pemantauan diri yang tinggi, karena individu seperti ini fleksibel menyesuaikan perilakunya pada situasi berbeda. Kedua, substitusi terhadap kepemimpinan. Karakteristik bawahan, pengalaman pelatihan organisasi profesional dapat menetralkan kepemimpinan. Dan juga karakter organisasi yang bertujuan eksplisit dan prosedur yang kaku dan kelompok kerja yang kompak dapat mensubstitusi kepemimpinan. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.